Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanida Windriani, NIM 20104080050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel dari kelompok saya mengenai implementasi program tindak lanjut dalam penilaian pembelajaran akidah akhlak di MI. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 yang berisikan tentang standar penilaian pendidikan yang menjelaskan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam pasal 1 Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan menyatakan bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan metode penilaian hasil belajar siswa. Standar tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi hasil belajar siswa pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi penilaian adalah proses mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengukur prestasi akademik siswa. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, dan antara sumber belajar dalam lingkungan belajar. Ulangan adalah proses yang digunakan mengukur prestasi siswa dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk memantau kemajuan dan kemajuan belajar mereka. Ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan prestasi peserta didik. Kegiatan tersebut berupa pengenalan prestasi belajar dan atau ketuntasan satuan pendidikan. Kriteria ketuntasan minimal yang disingkat KKM adalah standar integritas pembelajaran yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kemampuan lulusan yang memperhatikan ciri peserta didik, ciri mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan disebutkan bahwa penilaian pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah meliputi evaluasi hasil belajar pendidik, mengevaluasi hasil belajar menurut sektor pendidikan, dan pemerintah mengevaluasi hasil pembelajaran. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan diterbitkan dalam rangka pengaturan mengenai penilaian pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penilaian hasil belajar serta sebagai pengandaian mutu penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah perlu menyusun standar penilaian pendidikan. Berdasarkan pasal 15 Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dinyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, atau dengan kata lain pengajaran yang membuat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Secara umum, tujuan dari kegiatan remedial ini adalah untuk membantu siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang telah berlaku. Sedangkan secara khusus, kegiatan remedial bertujuan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar yang dihadapinya dengan memperbaiki cara mengajarannya. Tujuan remedial yang pertama yaitu agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya. Yang kedua, dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Yang keempat, dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. Selanjutnya yaitu mengenai pengayaan. Pengayaan merupakan kegiatan yang diberikan kepada peserta didik kelompok cepat sehingga peserta didik tersebut lebih menjadi kaya pengetahuan dan keterampilannya atau lebih mendalam penguasaannya bahan pelajaran dan kompetensi yang mereka pelajari.
Pengayaan juga dapat diartikan sebagai proses penguatan aspek kompetensi yang sudah dikuasai oleh peserta didik. Bagi peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran, kemudian mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan oleh guru, guru akan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan. Program pengayaan harus disusun dengan jelas berapa peserta yang melakukan pengayaan, kapan pelaksanaannya, dan berapa lama. Kegiatan ini harus didasarkan kepada pencapaian kompetensi indikator yang harus dicapai peserta didik. Nah, tujuan pengayaan di sini yang pertama, agar peserta didik menguasai bahan pelajaran dengan cara peserta didik membuat ringkasan materi tentang mata pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru menjadi tutor sebaya temannya yang belum selesai tugasnya. Yang kedua, menumpuk rasa sosial karena peserta didik ini diminta membantu temannya yang belum selesai. Yang ketiga, menambah wawasan peserta didik yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan guru dengan cara membaca surat kabar atau buku-buku di perpustakaan. Yang keempat, memupuk rasa tanggung jawab peserta didik dengan cara melaporkan atau menyampaikan informasi yang diperoleh seperti surat kabar atau buku-buku di perpustakaan. Bentuk-bentuk program pengayaan. Yang pertama yaitu belajar kelompok. Sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan. Cara berkelompok dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Yang kedua ada belajar mandiri, yaitu di mana peserta didik belajar mengenal sesuatu yang diminati, penyelesaian masalah maupun tugas proyek. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tema, yaitu pembelajaran yang digunakan dengan cara memadukan kurikulum di bawah tema besar, sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antar disiplin ilmu. Dan yang keempat, pemadatan kurikulum pemberian pembelajaran hanya untuk materi yang belum diketahui oleh peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.